Nah, tema kita hari ini adalah tentang jangan ada toksik di antara kita. Mungkin yang usianya di atas 40 tahun gitu kan, masih ingat lagu yang kuno ya gitu. Bukan jangan ada toksik, tapi jangan ada dusta di antara kita. Tapi nanti kita akan lihat dusta itu memang termasuk salah satu manifestasi dari toksik itu. Dan hari ini nanti kita akan belajar apa sih toksik di dalam relasi kita, apa yang dimaksud dengan relasi yang toksik, lalu mengapa kita ini, bagaimana caranya kita, mengapa orang kok bisa menjadi seperti itu, dan terakhir bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Jadi apa sih toksik itu, ciri-cirinya apa, lalu mengapa orang bisa terjebak pada toxic relationship, dan yang terakhir solusinya apa untuk kita. Nah, sebelum mendengarkan semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang kami dengar benar-benar bisa kami pahami, dan lebih daripada itu supaya Tuhan sendiri yang bekerja menolong kami untuk menerima kebenaran-Mu dan menolong kami untuk melakukannya. Kami bersandar penuh pada anugerah-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari keberdosaan, keterbatasan, dan kelemahan kami. Karena itu kami memohon kiranya anugerah-Mu yang sempurna diberikan secara cukup bagi masing-masing kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tema kita hari ini adalah jangan ada toksik di antara kita. Toksik bisa terjadi di semua jenis relasi dan bisa terjadi di semua lokasi. Saya mau memulai dengan kalimat itu dulu. Jadi toksik bisa terjadi di semua jenis relasi dan di semua lokasi. Bisa terjadi antar suami istri, bisa terjadi antara orang tua dan anak, di dalam keluarga, bisa terjadi di tempat kerja juga, antar rekan kerja, antar bawahan dengan pimpinan, juga bisa terjadi relasi yang toksik. Bahkan bisa terjadi di dalam konteks pelayanan di dalam gereja. Hubungan antara rekan pelayanan, hubungan antara hamba Tuhan dengan jemaat, bahkan hubungan antara pengurus komisi dengan orang yang dilayani juga bisa terjadi hubungan yang bersifat toksik. Karena itu kita harus berhati-hati dengan semua potensi ini. Nah, malam ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan lebih fokus nanti pada masalah keluarga. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan di dalam konteks keluarga ini juga relevan dengan apa yang terjadi di tempat kerja maupun di dalam tempat pelayanan. Karena toksik itu semua bentuknya sama. Semuanya sama, cuma beda lokasi, dia cuma beda sedikit-sedikit lah. Tapi intinya semuanya sama. Nah, kalau kita secara spesifik bicara tentang relasi yang toksik di dalam keluarga, maka kita perlu melihat di dalam Alkitab. Kalau kita jujur melihat di dalam Alkitab ya, ada banyak contoh keluarga itu toksik. Di dalam Alkitab, banyak keluarga toksik. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka juga mengalami keluarga yang toksik. Yaitu ketika Tuhan berkata begini kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Itu tanda keluarga yang toksik. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kata birahi di situ terjemahannya kurang tepat. Sebetulnya terjemahan hurufiahnya itu engkau akan mengingini suamimu, tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Yang diingini apa? Bukan seks sebetulnya. Karena di konteksnya nggak ada bicara tentang seks. Nah, kata Ibrani yang dipakai di situ muncul di pasal 4 Kejadian. Jadi satu pasal sesudahnya, ketika dosa ingin menguasai, dosa menginginkan Kain. Dan Kain harus berkuasa atas dosa. Berarti yang diinginkan Hawa apa? Kekuasaan. Hawa yang seharusnya menaati Adam sebagai kepala, akhirnya dia melawan Adam. Ingin merebut kekuasaan dari Adam. Adam yang harusnya jadi kepala, sekarang tidak mau kalah. Dia berubah wujud, bukan cuma jadi kepala, sekarang jadi penguasa. Kalau kepala itu memerintah dengan kasih, dengan kedekatan. Tapi kalau penguasa memerintah dengan kekuatan, itu bedanya. Dan itu adalah salah satu contoh keluarga yang toksik. Dan kalau kita membaca setiap keluarga di dalam Alkitab, hampir semuanya adalah keluarga yang toksik. Keluarga Abraham misalnya. Kita juga bisa lihat keluarga Daud. Jelas sekali di dalam keluarga Daud. Banyak hal terjadi dalam keluarga Daud yang bersifat toksik. Dan ini menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena Alkitab yang sama
sebetulnya sangat mementingkan betapa pentingnya keluarga yang baik, betapa pentingnya keluarga yang harmonis. Mari kita lihat beberapa ayatnya. Misalnya kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan perintah ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah ayat yang penting sekali di dalam parenting. Bukan cuma karena yang disampaikan penting, tapi posisi ayat ini juga sangat penting, yaitu setelah 2 ayat paling penting di dalam Perjanjian Lama. Apa itu? Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Lalu disambung dengan Ulangan 6 ayat yang kelima sesudahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini 2 ayat yang paling penting di dalam seluruh Perjanjian Lama. Tepat sesudah 2 ayat yang paling penting, kita menemukan nasihat untuk mengajarkan kepada anak-anak. Berarti Tuhan itu sangat memperhatikan bagaimana keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang baik. Dan itu bagian dari kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan itu bagian dari kita mengenal Allah, mengenal siapa Allah yang kita percayai. Jadi keluarga yang baik itu seharusnya mencerminkan kerohanian dari orang yang bersangkutan. Dengan konsep semacam itu tidak heran, di dalam Perjanjian Baru, ketika Paulus memilih para penatua awam, dia memberikan beberapa persyaratan dan berkaitan lebih banyak juga dengan masalah keluarga. Misalnya kita bisa lihat 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 dikatakan seorang penatua itu harus seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Logikanya begini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Paulus sangat tegas di sini. Seorang penatua tidak harus sempurna, tetapi seorang penatua harus mendapat respek dari keluarganya. Bukan karena istri dan anak-anaknya takut kepada dia, tapi karena menghormati dia. Mengapa menghormati? Karena dia mampu mengurus keluarganya dengan sangat baik. Dia memimpin keluarganya dengan sangat baik. Makanya sangat disayangkan kalau di banyak gereja, faktor ini kurang diperhatikan pada saat pemilihan penatua. Padahal kita tahu penatua adalah orang-orang yang memegang keputusan penting, yang mengubah, yang menentukan arah gereja. Kalau keputusan-keputusan penting ditangani oleh orang-orang yang bahkan mengurusi keluarganya saja tidak mampu, bagaimana dia bisa mengurusi keluarga Allah yang besar? Kita kan selalu ingat, gereja itu adalah keluarga besar dan keluarga itu adalah gereja kecil. Bagaimana orang bisa mengurusi sesuatu yang lebih besar kalau dia tidak bisa mengurusi sesuatu yang lebih kecil? Jadi sangat wajar sekali peraturan ini ditetapkan oleh Paulus. Tapi peraturan ini bukan cuma untuk para penatua. Nasihat untuk memiliki keluarga yang baik, peduli dengan keluarga, bukan cuma untuk para penatua, tapi juga untuk orang-orang Kristen biasa. Saya bacakan ayat yang terakhir sebagai awal dari khotbah ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Keras sekali. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi tidak mengurusi keluarganya, tidak mempedulikan keluarganya, mengabaikan keluarganya, Paulus mengatakan orang itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Wow, keras banget. Keras banget. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Alkitab sangat memperhatikan masalah keluarga. Secara khusus malam hari ini nanti kita akan banyak bicara contoh-contohnya bagaimana keluarga yang toksik itu harus dihindari. Relasi-relasi yang toksik di dalam keluarga kita itu harus dihindari. Dan mari sekarang kita lihat definisi toksik itu apa sih? Dari tadi kita bicara toksik, kita cuma tahu toksik itu racun. Tapi apa sih maksudnya toksik di sini? Nah, kalau kita melihat definisi toksik, maka kita bisa tahu menurut American Psychological Association, APA, ini adalah lembaga psikologi
yang ternama di Amerika, didefinisikannya begini, relationship or communication are impaired and members are unable to attain closeness and self-expression. Jadi relasi atau komunikasi itu yang tidak sepadan gitu, yang tidak matching, dan anggota-anggotanya tidak mampu untuk memperoleh kedekatan atau ekspresi diri. Jadi kalau kita bicara toxic, kita bicara tentang relasi, dan relasi tentu saja bicara tentang komunikasi. Nah, relasi dan komunikasi pada akhirnya bicara tentang apa? Bicara tentang kedekatan. Nah, kalau sampai kita memiliki kedekatan, berarti kita ini kan bebas untuk menyampaikan ekspresi-ekspresi kita. Kita nyaman saja untuk beda pendapat, kita nyaman saja untuk mengutarakan apa yang ada di dalam diri kita. Dari definisi tadi saya yakin tidak terlalu jelas apa sih maksudnya relasi yang toksik itu. Makanya saya akan memberikan contoh-contoh relasi yang toksik. Dan saya berharap masing-masing kita mulai menguji diri kita. Apakah relasi kita di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, apakah relasinya toksik seperti ini atau tidak. Mari kita lihat ada 6 ciri-ciri relasi yang toksik. Yang pertama adalah anggotanya merasakan keterasingan. Jadi anggotanya merasakan keterasingan. Apa sih maksudnya keterasingan? Keterasingan itu begini. Jadi orang itu mungkin ada di rumah terus-menerus, tetapi tidak pernah merasa bagian dari rumah itu. Atau kalau di tempat pekerjaan, dia tiap hari bekerja, tapi dia selalu merasa sebagai orang asing karena tidak pernah merasa nyaman di tempat itu dan tidak pernah merasa bagian dari komunitas yang ada di sana. Begitu pula kalau di dalam gereja, jangan pikir para pelayan adalah orang-orang yang feeling at home di dalam gereja. Belum tentu. Saya pernah menemukan ada pelayan bahkan di tempat saya dulu yang mengaku terus terang sambil menangis di depan saya. Dia merasa bahwa dia dimanipulasi oleh gereja. Karena tiap kali ditelepon gereja selalu bicaranya tentang pelayanan, jadwal, pelayanan, jadwal. Tidak pernah ditanya, menanyakan kabarnya, tidak pernah didoakan. Bahkan setelah pelayanan pun jarang yang mengajak dia mengobrol untuk mendoakan dia. Peristiwa itu benar-benar menempelak saya sebagai gembala senior. Dan itu menunjukkan bahwa relasi yang ada pada waktu itu di gereja saya, di REK, masih relasi yang sifatnya toksik. Ada orang-orang tertentu yang merasa bukan bagian dari relasi kita, komunitas kita. Keterasingan itu ada di banyak tempat. Saya berkali-kali berjumpa dengan anak-anak muda yang bisa cerita dengan sangat baik, sangat lengkap, sangat detail kepada saya. Tapi ketika saya beritahu, kamu sudah cerita ke orang tuamu? Dia bilang, enggak Pak, males. Cerita mereka juga enggak ada waktu. Kalaupun ada waktu juga kita sudah tahu Pak responnya apa. Pasti ya dimarahi, pasti begini, capek dengerin orang tua gitu. Jadi ada banyak anak muda yang tidak bisa ngobrol dengan enak kepada orang tuanya. Mereka merasa terasing aja. Orang tuanya terlalu asik nyari duit dan sebagainya. Jadi ada di rumah, tapi mereka nggak pernah merasa belong to the family. Apakah anak kita merasa begitu atau kita mungkin di dalam keluarga merasa begitu, di dalam gereja merasa begitu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi yang kurang efektif. Apakah ada komunikasi? Ada. Tapi selalu tidak membuahkan hasil yang positif. Jadi kalau misalnya memberikan masukan, selalu berakhir dengan pertengkaran. Nanti kalau ada sesuatu yang salah, kecaman, teguran, kata-kata yang kasar, itu menjadi kebiasaan. Jawaban-jawaban yang ketus. Pada waktu berdiskusi, beda pendapat, selalu intonasinya tinggi. Tekanan darah sampai mau muncrat dari ubun-ubun gitu kan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil sekalipun, seringkali berakhir dengan pertengkaran. Saya pernah mendengar ada seorang suami membanggakan pernikahannya. Dia bilang, wah saya ini bersyukur Pak. Saya ini seumur hidup tidak pernah bertengkar sama istri saya Pak. Cuma sekali aja saya bertengkar di awal saya nikah. Setelah itu saya tidak pernah bertengkar lagi. Saya ini
punya keluarga yang paling bahagia sedunia. Tapi nggak lama kemudian istrinya minta ketemu saya dan istri saya sambil nangis dia cerita. Jadi pertama kali dia menikah sama suaminya, dia mencoba tidak setuju dengan suaminya. Ketika dia tidak setuju dengan suaminya marah dan memukul dia. Memukul sampai babak belur. Lalu dia bilang, sejak saat itu Pak, saya nggak berani beda pendapat dengan suami saya. Saya ikut maunya dia apa. Daripada nanti saya dijadikan sansa oleh suami saya. Ini adalah hubungan yang toksik sebetulnya. Saya ingat ada cerita, ada orang bulan madu kan. Bulan madu, kemudian yang istrinya naik kuda. Istrinya naik kuda. Pada waktu dia naik kuda, ternyata dia jatuh. Setelah jatuh, dia ngelus kudanya, dan dia berkata, 1 kali. Lalu dia naik kudanya lagi. Terus jalan lagi, di tengah jalan, jatuh dia. Lalu dia berdiri, ngelus kudanya, dan dia berkata, 2 kali. Terus dia naik lagi kudanya. Ketiga kali, dia jatuh, lalu tiba-tiba terdengar suara, dor. Istri itu menembak mati kudanya. Suaminya kaget dan marah. Suaminya langsung teriak, kamu gila apa ini? Ini kudanya orang. Kenapa kamu tembak? Istrinya mengelus suaminya dan berkata, 1 kali. Sejak saat itu suaminya nggak berani lagi membantah istrinya. Karena kalau sudah 3 kali nyawanya pasti udah lewat begitu kan. Ini hubungan yang toksik sih. Jadi kalau kita berkomunikasi tapi terus benturan terus ngomong apa itu nggak pernah cocok gitu loh. Bahkan untuk hal-hal yang sepele pun dipersoalkan gitu. Nah berarti relasi kita toksik gitu. Saya lihat beberapa wajah sudah mulai menitikkan air mata ya. Jadi tolong ambil tisu dan handuk ya. Ini baru 2 ya. Padahal saya merencanakan sebetulnya 16, tapi saya ambil 6 saja untuk malam hari ini. Nah, berikutnya cirinya adalah kontrol berlebihan. Kontrol secara berlebihan. Jadi relasi yang baik itu bukan relasi yang overprotective. Terlalu melindungi atau over posesif gitu. Jadi sifatnya itu kayak posesif banget gitu. Kemana-mana gitu harus lapor. Tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, diaturin semua gitu kan. Wow, luar biasa. Banyak anak muda merasa begitu, jujur ya. Saya banyak ketemu anak-anak muda. Anak-anak saya semua kan pemuda remaja. Dia juga cerita. Mereka cerita, waduh teman-teman itu kasihan. Orang tuanya itu ada yang sangat posesif sekali. Sangat overprotective sekali. Bahkan ada temannya itu yang tidak boleh nerima tamu sama sekali ketemu orang. Apalagi kalau di rumahnya. Tidak boleh. Sampai anak saya bilang begini, Pak kalau mau ketemu dia Pak, kita harus pakai APD lengkap Pak. Dan itu harus jaraknya 2 meter katanya itu anak saya sampai begitu kan. Padahal temannya dia itu ya biasa aja, tapi orang tuanya itu terlalu penakut gitu. Yuk kita berjaga-jaga oke lah, berjaga-jaga oke gitu. Tapi kan ya nggak boleh terlalu berlebihan gitu kan. Maskernya itu sampai banyak banget. Masker medis saja udah 2 gitu kan. Ditambah lagi masker kain, tambah lagi kainnya dari jin, terakhir kain dari korden gitu kan. Menurut saya ya nggak perlulah semacam itu. Tapi banyak orang semacam itu ya, terlalu mengontrol, apa-apa dikit dikontrol, apa-apa dikit dikontrol. Bahkan anak pun kalau makan bersama itu nggak pernah diberi kesempatan untuk milih menu. Karena orang tuanya selalu yang memilihkan. Sudah, makan ini aja, enak, nggak usah macam-macam. Papa yang pilih atau mama yang pilih, gitu aja. Bahkan ada loh anak-anak muda itu, baju aja harus yang milihkan papa atau mamanya. Nggak boleh milih sendiri. Padahal dia pikir, wah ini bagus nih, jangan, jelek. Ini loh yang bagus, gitu kan. Padahal anaknya nggak suka. Ya tapi begitulah beberapa orang tua itu terlalu mengontrol anak-anaknya. Dan kita di dalam gereja juga kadang-kala begitu. Kita terlalu mengontrol jemaat juga, terlalu mengontrol rekan pelayanan kita dan sebagainya. Orang merasa kayak, aku kok nggak punya kebebasan ya. Aku kok merasa terbebani, terbelenggu, terpenjara di dalam relasi ini. Kalau mau ditinggal, takut nanti dihukum Tuhan. Mau terus rasanya sudah seperti hukuman gitu kan ya. Jadi terus sudah seperti dihukum, mau keluar takut hukumannya lebih berat lagi. Dan itu relasi yang toksik sih. Terlalu mengontrol, terlalu mengontrol. Ciri yang lain, kebohongan. Kebohongan.
Jadi kalau sudah ada kebohongan-kebohongan berarti itu toxic. Berarti tidak ada kedekatan, berarti tidak ada self expression. Jadi orangnya tidak bisa enak untuk membuka diri. Kenapa? Ya karena relasinya toksik. Mungkin dia merasa kalau cerita mesti bertengkar. Buat apa cerita? Jujur ya, banyak anak muda punya rahasia. Yang orang tuanya nggak tahu. Bahkan seringkali cerita dengan catatan, jangan bilang mama papa ya, sampai saya paksa mereka. Tapi kamu harus janji bilang ke mama papa, oke? Oke. Dan kamu harus janji dalam sebulan atau dalam setahun atau dalam setengah tahun kamu harus ngomong sama papa mama. Oke, setuju. Baru saya menolong. Ada berapa banyak sih sebetulnya anak-anak yang merasa begitu, nggak bisa cerita baik dengan orang tuanya, terpaksa membuat kebohongan demi kebohongan gitu. Karena mereka sudah tahu kalau cerita yang jujur, wah orang tuanya pasti naik pitam, ngomongnya melukai mereka, bla 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 bla. Itu toksik. Relasi yang sangat toksik sekali. Saya pernah menangani satu anak muda. Ketika saya minta dia menggambarkan orang tuanya, papahnya seperti apa. Karena dia ketakutan banget dengan papahnya. Saya minta dia gambarkan papahmu dengan satu kata. Lalu dia tuliskan itu nightmare, mimpi buruk. Saya tanya, sudah pasti ini mimpi buruk, kamu nggak mau ganti kata lain? Udah, tak ganti lagi katanya. Terus mimpi buruk dicoret, dia ganti satu kata. Tahu kata yang ditulis apa? Monster. Di mata dia papahnya itu monster. Itu sudah jelas relasinya bersifat toksik. Terpaksa dia berbohong untuk segala hal. Karena kesalahan kecil bisa menyebabkan kemarahan yang besar. Apalagi kalau kesalahan besar. Yang mirip dengan itu adalah kerahasiaan. Kerahasiaan. Kalau ini belum tentu kebohongan, tapi ini kerahasiaan. Bedanya apa sih kebohongan dengan kerahasiaan? Bedanya begini, kalau bohong itu dia mengatakan A padahal harusnya B. Itu namanya bohong, berdusta. Tapi kalau kerahasiaan, dia merasa begini, ya sudahlah, gak usah ngomong, tutup mulut, udah beres. Daripada cerita, pasti bermasalah. Dibahas, pasti bermasalah. Udah repot lah. Pokoknya ada apa-apa, diam saja. Ada apa-apa, diam saja. Persoalan dipendam sendiri. Ini namanya relasi yang sifatnya toksik. Di dalam pelayanan juga sama. Kalau ada orang yang merasakan kurang nyaman tapi nggak berani ngomong, berarti relasi yang ada di situ adalah relasi yang toksik. Kita harus membuka diri, ada suasana openness, keterbukaan. Sehingga orang bisa gampang untuk datang dan memberikan masukan, bahkan memberikan kritikan. Merasa nyaman-nyaman aja. Dan saya bersyukur sebetulnya kalau di gereja saya, jemaat itu dengan mudahnya mengkritik saya. Dengan mudahnya bicara, ngomong, Pak saya nggak setuju dengan ini, Pak kenapa diputuskan ini, bla 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 bla. Bagi saya oke, itu tanda gereja yang sehat. Kalau sampai mereka itu tidak berani bicara apa-apa ke saya, tidak berani beda pendapat dengan saya, wah itu berarti tanda gerejanya kurang sehat justru. Saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya selalu ngomong begini, kalau ada jemaat yang mengkritik kita, kita harus bersyukur. Itu anugerah buat kita. Kenapa anugerah buat kita? Satu, berarti mereka sayang sama kita. Mereka ingin kita berubah. Yang kedua, mereka peduli dengan kita. Jadi mereka mengawasi apapun yang kita lakukan. Sehingga kalau salah, mereka juga tahu. Kalau benar, mereka apresiasi. Berarti mereka itu mempedulikan kita. What we do, itu matters untuk mereka. Dan yang ketiga, kita bersyukur karena mereka masih percaya kita bisa berubah. Sebab kalau mereka sudah yakin kita nggak bisa berubah, mereka tidak akan memberi masukan, tidak akan memberi kritikan kepada kita. Mereka akan bersikap, biarin aja ngapain, percuma diajak ngomong, nggak ada hasilnya. Apakah ada kerahasiaan di dalam relasi kita di keluarga, di gereja, maupun di tempat kerja? Yang terakhir, ciri-ciri relasi yang toksik adalah pelecehan. Ada abuse di sana. Abuse di sini macam-macam ya. Bisa verbal abuse. Jadi kita kalau ngomong itu merendahkan orang. Entah kita bullying secara verbal, menyoal tentang fisik, menyoal tentang kemampuan akademisnya, kemampuan intelektualnya, atau mungkin kita melakukan pelecehan-pelecehan
yang tanpa kita sadari, bukan cuma pelecehan secara verbal, tapi kita abusive secara power. Jadi kita membuli orang lain dengan power kita. Dengan cara apa? Mengintimidasi orang. Dengan cara membangun relasi yang sangat intimidatif. Sehingga orang itu takut dengan kita. Tapi mau melepaskan nggak bisa, karena bergantung kepada kita dia. Kalau mau lepas nggak bisa, tapi kalau mau terus, dia merasa dijajah. Sehingga tiap kali di gereja ketika membacakan pengakuan iman rasuli sampai pada menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia bisa menitikkan air mata karena dia sangat bisa relate kepada peristiwa itu. Dia sendiri di bawah pemerintahan orang yang zalim gitu kan ya, yang kejam gitu. Ada orang-orang yang merasa begitu, tapi mau ditinggal pergi nggak bisa. Karena dia butuh tokoh ini. Dan tokoh ini karena abusive secara power, ya dia menikmati sekali. Kalau ada orang bergantung kepada dia, waduh dia menikmati sekali. Kalau sampai ada orang bilang gini, waduh kalau nggak ada bapak, saya ini bingung loh Pak, nggak bisa hidup Pak, males kerja Pak, gini Pak, bla bla bla. Wah, dinikmati banget. Itu bisa selangkah lagi menjadi power abuse. Dan banyak sekali terjadi power abuse di dalam gereja. Apalagi di tempat kerja. Apalagi di dalam keluarga. Intinya adalah beginilah, kalau orang-orang di sekitar kita, terutama bawahan kita ya, yang lebih inferior dari kita, anak, bawahan, dan sebagainya, kalau mereka itu merasa takut beda pendapat dengan kita, dan merasa tidak perlu beda pendapat, karena toh akhirnya suara mereka nggak didengar, berarti relasi kita adalah relasi yang toksik. Itu 6 ciri utama relasi yang toksik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa orang itu kok bisa punya karakter semacam itu. Kok bisa orang ini menciptakan toksik di dalam relasinya. Alasannya apa saja. Dan mari kita lihat apa sih yang menjadi faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa? Kita akan lihat secara cepat 5 faktor penyebabnya. Supaya kita nanti punya cukup waktu untuk tanya jawab. Yang pertama adalah mungkin bahasa kasih yang berbeda. Jadi terjadi toksik di dalam sebuah relasi mungkin karena bahasa kasihnya berbeda. Saya ambil satu contoh misalnya. Saya dengan papa saya. Saya merasa bahwa hubungan saya dengan papa saya itu toksik banget. Saya mau bunuh papa saya udah berkali-kali karena selingkuh, pengangguran, penjudi gitu kan ya. Masuk penjara beberapa kali. Saya sudah sering diomongin orang anak bajingan, anak wong kere, apa segala macam gitu. Jadi ada banyak kepahitan dalam diri saya dulu terhadap papa saya. Gitu. Tiap kali ngomong selalu nggak pernah beres gitu, nggak pernah beres. Jadi saya masih ingat saya berkelahi sama papa gitu, karena di depan temannya papa itu menyombongkan saya gitu. Maksudnya ini loh anakku juara 1 terus sejak SD sampai SMA, juara 1 terus. Terus saya langsung timpali. Walaupun papa nggak pernah bayar uang sekolah ya. Walaupun papa nggak pernah belikan buku sama sekali. Papa saya malu di depan temannya. Dia marah, dia pukul saya balas mama saya yang misah gitu. Dulu saya ada kepahitan. Ya, semuanya udah beres lah. Sekarang saya cerita itu flashback gitu. Tapi saya melihat bahwa memang papa saya itu merasa mengasihi saya. Tapi saya merasa tidak dikasihi. Nah, setelah saya melewati gitu, akhirnya hubungan saya dengan papa baik, saya itu bisa paham. Karena bahasa kasihnya itu beda. Bahasa kasih papa saya itu adalah perlindungan. Jadi kalau dia bisa melindungi anak-anaknya, keluarganya, itu berarti dia mengasihi keluarganya. Makanya kalau sampai ada orang meremehkan mama, meremehkan kami anak-anaknya, papa datang pasti pukulin orang itu. Ada yang menghina keluarga kami, papa datang langsung pukulin orang itu. Dan saya sudah sering lihat papa memukul orang gitu kan. Bahkan saya waktu kecil aja masih ingat, pergi ke pasar bareng sama mama nawar salak, penjualnya jawabnya kasar. Sama papa langsung dipukul di tempat saat itu juga. Gitu. Saya berapa kali naik sepeda motor sama papa gitu kan, orang ngomong apa, didatangi sama papa, dipukulin sama papa. Jadi bahasa kasihnya dia itu adalah perlindungan. Tapi saya merasa perlindungan itu nggak penting, gitu. Perlindungan nggak penting. Tapi bagi papa saya, perlindungan itu penting. Karena dia dari SD sudah keluar dari rumah. SD kelas 2, dia udah keluar gitu, ikut percepatan ya.
Jadi ikut studi percepatan dengan cara dia melempar gurunya dengan penghapus ya. Jadi akhirnya dipercepat lulusnya dari SD. Dia udah merantau keluar kota sejak kelas 2 SD kan gitu. Jadi dia hidupnya dikelilingi oleh orang-orang jahat. Jadi bagi dia yang paling penting adalah protection. Saya kumpul dengan orang tapi nggak seberapa jahat kan. Teman-teman saya bukan alim-alim juga. Tapi juga tidak sejahat teman-temannya papa. Jadi ada beda konsep. Nah, beberapa orang tua merasa bahwa kalau mereka mengontrol, itu adalah bahasa kasih mereka. Mereka mengasihi banget menurut mereka, padahal di mata anak-anak itu merupakan possessiveness, over possessive. Orang tua menganggap bahwa itu oke lah, kita ini melindungi anak. Tapi anak merasa orang tua melakukan over protection. Jadi mengapa terjadi relasi yang toksik? Karena bahasa kasihnya berbeda. Bahasa kasihnya beda. Mungkin anak merasa tidak dikasihi karena tidak dipercayai. Kalau overprotective kan anak merasa, kok aku nggak dipercayai sih? Aku kan sudah SMA, masuk melakukan ini aja, harus lapor sama mama, harus melakukan detail ini, itu harus pasang CCTV, harus begini-begini. Masa sih harus segitu? Berarti mama ini nggak percaya sama aku. Berarti mama itu nggak mengasihi aku. Nah, jadi akhirnya terjadi relasi yang toksik. Alasan yang kedua, mengapa terjadi relasi yang toksik adalah karena bad parenting. Bad parenting. Setiap orang dibentuk oleh masa lalu. Walaupun tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi dibentuk oleh masa lalu. Saya menjadi saya seperti sekarang, ya karena masa lalu. Walaupun saya, identitas saya tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi ditentukan oleh Kristus, tapi tetap masa lalu itu mempengaruhi saya seperti sekarang. Saya misalnya, dulu sering diomongin anak wong kere, tadi saya sudah singgung kan, anak bajingan misalnya gitu. Saya sering diomongin, kamu nggak mungkin bisa sekolah sampai SMP. Saya tidak sakit hati dengan semua omongan itu. Tapi omongan itu membuat saya menjadi seperti sekarang. Jadi saya mencoret kata gagal, kata menyerah, kata takut di dalam kamus hidup saya. Dan perjuangannya nggak gampang. Karena itu pada akhirnya membuat saya menjadi pribadi yang sangat ambisius sekali. Dan saya ketika menghindari kegagalan, saya mengejar keberhasilan, saya dulu seringkali tidak peduli perasaan orang. Tanpa sadar, saya tuh punya unholy ambition. Ambisi-ambisi yang tidak kudus. Tanpa sadar saya mau membuktikan ke orang-orang itu bahwa saya tidak seperti itu. Saya akan buktikan omongan mereka salah. Loh ini kan ambisi-ambisi yang tidak kudus yang muncul di dalam diri saya. Itu problem dari masa lalu. Nah, mengapa ada orang-orang yang toksik? Ya karena muncul dari masa lalunya. Dalam hal ini apa? Bad parenting-nya. Jadi bad parenting itu bisa mencetak orang-orang yang tanpa sadar akan melakukan hal yang sama. Mengcopy hal yang sama. Saya dulu kalau ngomong tuh ketus, saya nggak menyadari. Sampai istri saya ngajak bicara saya dan ngomong, Pak boleh nggak sih kalau kamu itu bicara ya, tolong pakai kata-kata yang lebih pas gitu, yang tidak terlalu menyakiti orang. Jadi saya itu susah dulu awal-awal untuk misalnya ya marah, menahan marah itu susah. Karena saya tinggal dalam keluarga yang nggak suka bertengkar. Bahkan saya dulu waktu SMA aja SMP jalan kesenggol orang nggak dikenal, itu bisa pukul-pukulan langsung kan gitu. Jadi bayangin aja, saya di sekolah Alkitab S1 aja pukul-pukulan sama kakak kelas saya. Sama dosen saya aja pukul-pukulan. Sambil mau pukul-pukulan sudah lompat dipisah oleh teman-teman saya gitu kan. Nah, ketika saya menikah, istri saya itu banyak menderita. Tapi puji Tuhannya saya nggak pernah pukul istri saya. Tapi istri saya selalu lihat tuh, kalau saya marah, saya pukul pintu, saya pukul tembok, dan sebagainya. Karena saya nggak mau pukul dia. Tapi dulu saya kalau marah, teriak gitu. Terus kata-katanya kasar, merendahkan. Ya lama-lama berubah, ya kan. Sudah nggak teriak-teriak, ngomongnya aja biasa. Tapi biasanya itu tepat kalau orang Jawa bilang nyelekit gitu. Tahu nggak sih? Nyelekit gitu. Jadi kalau saya itu bisa ngomong sesuatu yang enak, itu saya kasih bahasa yang tidak enak gitu loh. Jadi misalnya nih, pulang pelayanan, misalnya nih, istri saya ngomong gini, Pak, capek ya Pak ya? Loh maksudnya baik kan tanya, Pak, capek ya Pak ya? Gitu. Kan bisa aja kita jawab gini, iya capek, thank you ya sudah tanya.
Itu bisa-bisanya jawab gini, ya kamu pikir sendirilah 2 hari keluar kota ngomong terus 10 sesi, capek atau enggak. Loh itu kan padahal ngomongnya itu panjang, ngapain gitu loh, ngapain ngomong gitu. Sudah tinggal bilang, iya capek, terima kasih sudah tanya. Nggak bisa, dulu saya nggak bisa. Gitu. Dulu nggak bisa. Pokoknya itu kalau ngomong harus ketus gitu loh. Pokoknya kalau orang itu hatinya itu nggak dicuil-cuil gitu, rasanya nggak puas gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya bad parenting. Papa saya gitu dengan anak-anaknya. Kakak-kakak saya kalau saling ngomong, itu ketus, semuanya ketus. Wah, saya awal-awal nikah tuh istri saya sampai kaget-kaget itu kan. Karena masuk di keluarga besar saya, wah ketika melihat mereka beda pendapat itu, sampai kaget-kaget. Sudah tak omongin, tenang di sini gitu. Kalau kamu masih kaget tak panggilkan ambulan. Takut istri saya pingsan, saudara. Kalau ngomong kuat tusnya setengah mati gitu. Bener-bener cabenya itu level 5. Bener-bener semua itu level 5. Padahal ngomong yang baik loh bisa. Tapi itulah produk dari bad parenting. Menyebabkan saya menciptakan relasi yang toksik di awal pernikahan saya. Berikutnya, mengapa orang bisa toksik? Karena pengalaman traumatis. Ini mirip tapi beda dengan poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya lebih ke arah pola asuh yang salah, bad parenting. Tapi kalau ini lebih ke arah pengalaman traumatis. Contohnya nih, misalnya begini ya, pengalaman traumatis itu gini. Jadi orang tua dulu mungkin pernah memberi izin anak yang nomor 1 untuk pergi bersama teman-temannya. Ternyata anaknya kecelakaan meninggal dunia. Wah, pengalamannya traumatis banget. Lalu dia menjadi super protektif terhadap anak-anak nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bisa jadi begitu. Dia sangat protektif sekali. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar kota tanpa dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya pengalaman traumatis. Bisa juga ini, saya sendiri mengalami melihat memberikan konseling kepada seseorang. Jadi orang itu sering dibully oleh kakaknya dan teman-temannya waktu kecil. Karena badannya dia itu pendek, kurus, kecil gitu kan. Seringkali itu diikat di tiang waktu siang hari, lalu teman-temannya itu ngambil semut yang gigit-gigit yang gede-gede itu ditaruh di tubuhnya orang ini. Lalu matanya dibuka, disuruh memandang ke matahari. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan dia marah sekali dengan pengalaman itu. Tapi kalau dia melawan nggak bisa, badannya dia kecil. Ternyata pada waktu dia menikah, dia menumpahkan masa lalunya kepada istrinya. Jadi istrinya itu dipukuli sampai 3 jam. Bahkan tidur pun dalam kondisi parang ditaruh di lehernya istrinya. Dia tuh senang kalau melihat orang lain tidak berdaya di hadapannya dia. Dia merasa seperti kuat gitu. Karena dulu dia pernah powerless, nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang dia mau menggunakan powernya untuk menakuti istrinya ini. Ada juga saya menangani kasus KDRT dalam rumah tangga. Karena suaminya ternyata pernah dibully. Yaitu pernah ditelanjangi oleh teman-temannya. Karena orangnya itu wajahnya kayak ganteng, tapi kayak culun gitu loh. Ya tipikal orang-orang yang nggak punya masa otot gitulah pokoknya. Model-modelnya kayak gitu. Jadi akhirnya dibully oleh teman-temannya di kamar mandi pria itu, ditelanjangi, disembunyikan celananya, dan sebagainya begitu kan. Dia marah, tapi mau ngelawan nggak bisa dia. Nggak punya keberanian untuk melawan. Tapi ternyata itu dia lampiaskan kepada pihak lain yang lebih lemah, yaitu istrinya. Saya bisa memperpanjang cerita-cerita semacam ini. Tetapi tidak perlulah. 2 contoh sudah cukup bagi kita. Bahwa ketika orang mengalami peristiwa yang traumatis di masa lalu, itu bisa mencetak dia menjadi orang yang sangat toksik bagi orang lain. Dia dulu trauma karena pernah kehilangan relasi dengan orang. Sangat dekat sekali, tapi ternyata hilang relasinya. Nah sekarang dia sangat sulit berelasi dengan orang lain. Nah begitu dia bisa berelasi dengan orang lain, dia sangat posesif terhadap orang itu. Kenapa? Karena dia tidak mau rasa sakit kehilangan terjadi lagi. Penyebab berikutnya, mengapa orang bisa toksik adalah citra diri yang tidak utuh. Citra diri yang tidak utuh. Apa sih citra diri? Citra diri itu bagaimana kita memandang diri kita secara keseluruhan gitu. Bagaimana kita assess ourselves gitu. Misalnya gampangannya ginilah, kalau antara 0 sampai 10 gitu, tingkat kepuasan kita, penerimaan kita terhadap diri sendiri berapa sih?
Saya biasanya menggunakan metode ini dalam konseling. Jadi misalnya saya tanya gini, seandainya kamu bisa mengubah masa lalumu, apa saja yang kamu mau ubah? Wah, itu menarik pertanyaannya. Atau seandainya 0 sampai 10, berapa tingkat kepuasan penerimaanmu terhadap diri sendiri? Nah, ada banyak orang yang citra dirinya itu tidak utuh, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau dunia kan mengajarkan citra diri itu positif kan? Menurut saya salah. Citra diri positif itu salah. Citra diri itu harusnya utuh, bukan positif. Karena dalam diri kita ada kehormatan, ada kehinaan. Kita ini gambar Allah. Kalau digarisbawahi Allah, berarti kita punya kehormatan. Walaupun gambarnya Allah. Tapi kalau yang digarisbawahi gambar, kita punya kehinaan. Walaupun gambar Allah, kita bukan Allah. Kita cuma gambar. Manusia diciptakan dari tanah liat. Tanah liat kehinaan kita. Tapi tanah liat dihembusi nafas Allah. Itu kehormatan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Hidupnya sia-sia. Itu kehinaan kita. Tapi ditebus dengan darah yang mahal. Yang melebihi emas dan perak. Itu kehormatan kita. Jadi setiap kita itu harus utuh dalam diri kita. Kita harus mensyukuri kelebihan kita dan merengkuh kelemahan kita. Kalau kita tidak bisa mensyukuri kelebihan kita dan merengkuh kelemahan kita, maka peluang kita jadi pribadi yang toksik besar sekali. Sangat besar sekali. Misalnya nih, saya nggak bisa menerima kelemahan saya misalnya. Maka tiap kali ada orang yang mencoba untuk menyinggung kelemahan saya pasti akan marah besar. Saya pasti akan marah besar. Itu ada satu suami, dia nggak seberapa tinggi orangnya, nggak seberapa tinggi. Terus istrinya bilang begini, "Pah, boleh minta tolong nggak gantiin lampu?" Terus dia bilang, "Nggak apa-apa, lampu yang mana?" "Lampu yang di ruangan situ loh." "Oh ya, tak gantiin." Terus istrinya tanya gini, "Pah, perlu kursi nggak atau tangga?" Loh, wajar kan pertanyaannya. Dia tuh bisa marah loh. Dia bisa bilang begini, "Kamu ya kalau mau nikah sama mantanmu yang pemain basket yang tinggi itu sana, nggak usah nikah sama aku." Istrinya sampai bingung, apaan sih gitu kan. Ini kan pertanyaannya wajar gitu. Ternyata orang ini citra dirinya itu rusak. Karena dari dulu sering dibanding-bandingkan oleh orang lain. Dan sering dulu itu mesti dibully karena badannya dia pendek gitu loh. Sering itu dipanggil kontet lah, dipanggil apalah, KT apa segala macam. Jadi dia tuh rusak, citra dirinya tuh rusak. Makanya ketika istrinya bicara sesuatu yang sebetulnya biasa banget sih, dia tuh bisa tiba-tiba marah seperti itu. Padahal saya tahu ada teman jauh lebih pendek lagi, enggak sampai setelinga saya. Berarti bisa bayangkan ya, pendek sekali orangnya. Tapi dia ngomong gini, "Saya ini nggak pernah minder, nggak pernah marah diomongin pendek," dia bilang. "Saya itu memegang satu peribahasa. Duduk sama rendah, berdiri sama saja." Jadi kalau dia mau duduk, mau berdiri sama aja, kelihatannya kayak duduk kan, kayak begitu. Jadi ini orang yang citra dirinya itu oke gitu loh. Maksudnya dia ya menyadari dia pendek, tapi so what gitu loh. Mau pendek, mau tinggi, apanya gitu loh kan. No difference gitu. Bagi dia itu no difference. Ini yang citra dirinya sudah utuh. Tapi kalau nggak utuh, dia akan menjadi pribadi yang toksik untuk orang lain. Nah, penyebab yang terakhir, mengapa orang bisa jadi toksik adalah berhala dalam hati. Ini berkaitan sama citra diri tadi, tapi sedikit berbeda ya. Maksud saya begini, citra diri kita itu kalau tidak utuh, kita akan selalu berusaha untuk membuatnya jadi utuh. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau citra diri kita tidak utuh, maka kita akan berusaha untuk mengisi kekosongan itu supaya kelihatannya jadi utuh. Padahal seharusnya kita ini utuh di dalam Kristus. Yang bisa memenuhkan kita itu cuma Kristus. Tapi kita mencoba untuk mencari hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Itulah yang saya sebut berhala. Sesuatu yang hanya bisa diisi oleh Kristus, kita isi dengan yang lain. Kita menggantikan Kristus dengan yang lain. Nah, berhala-berhala dalam diri kita itu harus kita waspadai. Sebab kalau tidak, kita ini bukan cuma tidak sadar, tapi kita memberi makan berhala-berhala dalam diri kita. Nah, pada saat kita memberi makan berhala-berhala dalam diri kita akan menjadi pribadi yang toksik. Contoh nih, kalau ada orang yang berhalanya itu adalah pengakuan.
dia suka diakui karena berhasil ini, berhasil itu, berhasil ini, berhasil ini. Maka dia akan menjadi pribadi yang toksik banget juga. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia akan korbankan perasaan orang lain. Yang penting dia berhasil, karirnya berhasil. Kan ada tuh beberapa suami kan gitu. Kerja keras nggak karu-karuan gitu kan ya, nggak peduli keluarga. Katanya sih, papa melakukan ini untuk kalian, untuk keluarga. Padahal sebetulnya enggak. Dia dulu pernah dihina orang soalnya. Pernah disumpahi, kamu nggak mungkin bisa berhasil. Akhirnya dia marah, dia mau buktikan bahwa orang itu salah. Dia kerja mati-matian untuk membuktikan bahwa dia bisa kaya. Saya pernah ketemu kok orang-orang semacam itu. Ada orang yang cerita ke saya begitu. Jadi dia berapa kali diomongin, nggak mungkin bisa sukses. Pas dia nikah dapat anak orang kaya lagi. Dia merasa paling miskin di dalam keluarga itu. Wah, dia berusaha sekali. Kerja luar biasa untuk membuktikan dirinya. Karena memang ada berhala dalam dirinya, pengakuan dari orang lain. Tidak usah jauh-jauh lah, saya kasih tahu berhala saya. Dan saya baru menyadari itu sekitar 2 tahun lalu. Saya ada dengan istri saya di mobil, bincang-bincang tentang satu keputusan gitu. Di STT Amadeus gitu, di awal-awal STT Amadeus. Lalu istri saya ngomong begini, "Pah, kalau kamu ngambil keputusan itu, ada kemungkinan loh, orang itu menganggap kamu itu pengecut, nggak berani ambil resiko." Wah, begitu mendengar omongan itu, saya itu bisa otomatis ya, kayak tombol itu dipencet gitu. Saya itu bisa teriak di dalam mobil. Saya ngomong, kamu nggak kenal aku bukan penakut. Wah, bisa marah. Istri saya sampai kaget. Tapi setelah saya marah, saya tuh terdiam. Terus saya sadar, saya minta maaf ke istri saya. Saat itu Tuhan nyadarkan saya punya berhala di situ. Berhala saya masih berkaitan dengan masa lalu dulu. Saya berangkat dari keluarga yang carut marut. Dan saya tidak mau jadi pribadi yang lemah. Karena semua itu. Saya mau buktikan bahwa saya adalah pribadi yang kuat, yang tough menghadapi segala sesuatu. Jadi saya mau menunjukkan ke orang bahwa saya tipikal orang yang sangat pemberani. Berani ngambil resiko. Tidak takut dengan apapun juga. Dan itu jadi berhala saya ternyata. Saya telah melakukan tindakan yang toksik kepada istri saya. Marah tanpa alasan. Istri saya juga bingung. Tapi saya bersyukur Tuhan membukakan itu kepada saya. Sehingga saya bisa mengurusi berhala itu. Saya bisa mengikis berhala itu terus-menerus, berhala itu terus-menerus. Karena selama ini tiap kali ada ketakutan, saya itu susah untuk mengakuinya. Saya akan sembunyikan itu. Saya nggak mau cerita kalau saya lemah. Tapi itulah berhala. Jadi kalau kita tidak menyadari berhala dalam diri kita, kita akan memberi makan terus-menerus, memberi makan terus-menerus. Dan itu akan mencetak kita menjadi pribadi yang sangat toksik untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari kita hati-hati, berhala kita mungkin kontrol, mungkin kekuasaan, mungkin penerimaan, mungkin pengakuan, atau yang lain. Masih banyak berhala dalam hati kita yang kita perlu cek satu persatu. Dan yang terakhir solusinya adalah satu saja. Solusinya adalah Injil. Di dalam Injil Kristus, kita menerima wujud kasih yang sejati. Bahasa kasihnya sejati. Allah berkorban untuk kita. Kemudian kita juga mendapati status yang baru. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan pengampunan atas dosa kita. Sehingga semua pelecehan, penghinaan yang kita terima tidak akan mendefinisikan siapa kita. Kita menerima penerimaan terhadap kehancuran. Tidak peduli seberapa hancur kita masa lalu kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan kita juga menerima identitas yang baru dan keutuhan diri. Solusi bagi semuanya adalah Injil. Tidak ada yang lain. Kalau kita merasa jiwa kita tidak utuh, hanya Kristus yang bisa memenuhkannya. Dulu saya berpikir saya harus mencapai ini, itu, supaya diri saya itu lengkap. Supaya saya puas dengan diri sendiri. Tapi ternyata keliru. Yang paling penting itu bukan apa yang saya lakukan untuk Kristus, tetapi apa yang Kristus lakukan untuk saya. Dan itulah yang mendefinisikan siapa saya. Di awal-awal saya pelayanan, saya berpikir bahwa siapa Yakob Trihandoko.
ditentukan oleh seberapa besar dampak yang saya hasilkan bagi dunia ini. Itu konsep yang keliru. Identitas kita, perkenanan Allah atas kita tidak diukur dari dampak besar yang kita berikan kepada dunia. Penerimaan Bapa atas kita didasarkan pada korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Tugas kita itu bukan membuat Allah terkesan dengan semua karya kita, tetapi membuat diri kita terkesan dengan semua karya Allah di dalam Kristus Yesus. Dan itu benar-benar mengubahkan. Di awal-awal saya pelayanan, konsepnya keliru. Saya mudah kagum dengan orang-orang yang hebat. Dan saya mulai mempersiapkan diri saya. Tapi saya bersyukur, Tuhan benar-benar berkemurahan atas saya. Kalau tidak, susah sekali. Saya sebelum umur 30 tahun sudah jadi rektor. Saya sebelum 30 tahun sudah khotbah di lapangan, ribuan orang ada di situ. Sebelum saya 30 tahun saya sudah khotbah di Hotel Bintang 5. Pengusaha-pengusaha nasional ada di depan saya mendengarkan saya khotbah. Tapi saya bersyukur melalui banyak kehancuran, banyak kegagalan. Tuhan akhirnya membentuk saya. Bahwa keberhargaan saya tidak ditentukan oleh popularitas saya. Tidak ditentukan oleh banyaknya jadwal pelayanan saya. Tidak ditentukan oleh dampak besar yang saya lakukan. Tidak ditentukan oleh berapa banyak pelayanan yang saya rintis. Bukan. Tapi ditentukan oleh satu hal. Apa yang Kristus perbuat untuk saya. Yaitu dia menerima saya dengan semua kehinaan saya, keterpurukan saya, keberdosaan saya. Tidak ada satu hal yang saya bisa lakukan yang bisa menambah kasih Allah kepada saya. Dan tidak ada satu hal yang bisa saya lakukan yang bisa mengurangi. Tidak ada satu dosa yang saya bisa lakukan yang bisa mengurangi kasih Allah kepada saya. Karena kasihnya sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Saya seharusnya bicara lebih banyak tentang Injil, dan ini seharusnya pembicaraan yang sangat mendalam sekali, esensial, fundamental, sangat mendalam sekali. Tetapi waktu kita tidak cukup, tapi paling tidak, malam ini saya ingin menggelitik hati kita. Seberapa besarkah Injil telah merembesi hati kita, sehingga kita mampu untuk membuang semua berhala-berhala dalam diri kita. Terima kasih, saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan kepada siapa? Pak Yohanes lagi atau kepada siapa? Terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan satu yang masuk. Disiplin secara tegas, apakah juga termasuk toxic parenting? Apalagi saat pandemi ini di mana sekolah secara online. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin kan berarti bicara tentang ketegasan ya. Tidak ada yang salah dengan disiplin sih. Tetapi kita memang harus bisa membedakan antara ketegasan dengan overprotective dengan overpossessive. Itu dua hal yang seringkali bedanya sangat tipis sekali. Saya dengan anak-anak, saya juga tegas dengan anak-anak saya gitu. Tapi saya dekat dengan anak-anak dan anak-anak juga dekat dengan saya gitu, sering ngerjain saya apa segala macam, melakukan hal-hal yang konyol bersama-sama. Tapi begitu masuk pada hal-hal yang bersifat integritas misalnya, anak-anak tahu sih saya tidak kompromi misalnya dengan kebohongan gitu. Mereka tahu saya sangat marah sekali kalau ada kebohongan, ada macam-macam begitu, anak-anak tahu. Jadi mereka tahu bagaimana saya keras gitu. Nah, istri saya itu orang yang disiplin banget juga, tapi anak-anak juga dekat sama dia. Padahal istri saya disiplin banget, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu. Dalam pengertiannya itu pokoknya detail-detail gitu, gak cerewet banget, ini diurusi gitu. Tapi anak-anak juga enjoy aja sih gitu. Jadi menurut saya mungkin kita boleh nggak mendisiplin secara tegas, harus. Tetapi kita harus membangun kedekatan, membangun relasi yang penuh kasih dengan anak-anak kita. Itu yang pertama ya. Jadi harus membangun relasi yang penuh kasih, membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Yang kedua, jangan sampai disiplin yang kita terapkan itu menghalangi kebebasan anak-anak juga untuk autopilot. Untuk jadi anak-anak yang tidak usah diawasi orang tua, tapi tahu bagaimana mereka seharusnya melangkah. Jadi ini tergantung pada masing-masing anak kita, tingkat kedewasaannya seperti apa, dan tergantung gaya parenting kita apa. Kalau saya lebih memilih gini, gaya parenting itu kan ada progresif, ada regresif ya. Progresif itu naik, regresif itu turun. Maksudnya gini, kadang kita memberi kepercayaan sedikit, kalau anak bisa dipercaya, kita beri kepercayaan lebih. Itu namanya progresif. Nah, saya lebih suka yang
regresif sih. Kalau saya sukanya regresif. Jadi saya memberi kesempatan anak saya itu sebesar-besarnya. Saya percaya, saya ngomongin, Papa percaya sama kamu. Kamu tidak akan begini, 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 begini. Tapi nanti kalau salah menggunakan kepercayaan, berarti kepercayaannya dikurangi, dikurangi, dikurangi. Gitu. Itu saya lebih suka regresif, memulai dengan kepercayaan dulu. Tapi sekali lagi ya, ini tergantung pada masing-masing anak kita sendiri. Tipikalnya mereka seperti apa. Tapi jawaban dari saya adalah disiplin boleh sangat diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan kasih kepada anak-anak, dibarengi dengan kedekatan dengan anak-anak, dan yang kedua, jangan sampai merampas kebebasan anak-anak, kepercayaan anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu merasa kayak bukan anak yang autopilot gitu. Kalau ngadepin sesuatu harus tanya mamanya, ini papahnya apa, segala macam. Menurut saya anak kita akan jadi anak yang kurang dewasa. Kalau saya mendisiplin anak saya, misalnya mereka melakukan kesalahan, ya saya biarkan mereka menanggung akibatnya. Saya cuma membantu. Dari kecil begitu sih. Jadi ada kedisiplinan, tapi saya juga menunjukkan bahwa saya mengasihi mereka. Saya kasih contoh lah, satu aja ya, saya kasih contoh. Dulu saya pernah menghukum anak saya karena keterlaluan. Waktu mereka masih kecil, saya hukum mereka berdiri, angkat kaki satu, menghadap tembok, merenungkan kesalahannya selama 30 menit. Nggak boleh turun kakinya. Dan itu berat sih. Tapi yang saya lakukan adalah, saya berlutut di antara mereka berdua, supaya tangannya mereka itu bisa ditaruh di pundak saya. Selama 30 menit. Gestur itu memberitahu anak saya bahwa saya tegas. Kalian salah, harus dihukum. Tetapi juga memberitahu kepada anak saya bahwa papa peduli dan mengasihi kalian. Saya dulu pernah memukul anak saya juga. Tapi kebiasaan saya, setelah saya memukul anak saya, maka saya akan peluk anak saya. Dan saya berkata, papa sayang kamu. Supaya anak saya tahu bahwa di balik disiplin yang kuat, ada kasih yang besar untuk mereka. Itu saja sih menjaga keseimbangannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Singgi. Orang pendek tadi tidak emosional meskipun dikatai pendek karena dia utuh. Bagaimana atau proses apa supaya bisa mencapai keutuhan itu? Ya, oke nih pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima kelemahan kekurangan diri kita supaya kita tuh bisa utuh gitu. Kalau saya selalu melihatnya di dalam konteks Kristus ya, di dalam konteks Injil Yesus Kristus. Sebetulnya kita ini kan kurang apa di dalam Kristus gitu. Kita ini kurang apa di dalam Kristus? Karena kita ini sudah ditebus bukan dengan barang yang sembarangan, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang sempurna di atas kayu salib untuk kita. Untuk mendapatkan kita, Kristus itu sudah mengorbankan segala sesuatu. Jadi kita ini berharga di tengah ketidakberhargaan kita. Kita orang berdosa yang hina, yang tidak berharga. Tapi karena ditebus dengan Kristus, darahnya yang sempurna, jadi kita ini berharga. Dan keberhargaan Kristus di dalam diri kita, itu yang membuat kita menganggap yang lain-lain itu tidak berharga. Saya ulang sekali lagi ya, keberhargaan Kristus di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu membuat semua yang lain tidak berharga. Jadi kita tidak mau meletakkan identitas kita di atas hal-hal yang lain di luar Kristus. Saya tidak akan menempatkan identitas saya di atas jabatan pendeta misalnya gitu. Makanya kalau ada misalnya nih gereja ngundang saya salah nulisnya evangelis gitu, saya biarin aja, saya nggak terganggu, biarin aja. Saya nggak dipanggil pendeta, cuma dipanggil Pak juga nggak apa-apa, biarin aja lah. Karena bagi saya identitas saya bukan pada pendetanya itu kan, bukan pada gelar akademi saya, Master of Theology atau kandidat PhD misalnya, lulusan terbaik apa? Enggak lah. Saya enggak mau meletakkan identitas saya di atas semuanya itu. Karena saya tahu ketika saya menganggap saya berharga, gara-gara saya punya semuanya itu, maka saya telah menganggap Kristus kurang berharga di dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu lah, sudah cukup lama, saya itu berdoa, dan ketika saya berdoa merenung itu, saya mendapatkan pertanyaan gitu, yang membuat saya itu gemetar gitu. Jadi ada terbersit pertanyaan di pikiran saya. Wah, kalau bahasa rohaninya itu Tuhan berkata kepada saya gitulah. Jadi pertanyaannya itu begini, bagaimana seandainya Yakub Trihandoko itu tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa jadwal pelayanan yang padat, tanpa buku-buku yang ditulis gitu kan ya, tanpa
pelayanan-pelayanan yang saya rintis, apakah saya itu bisa merasa cukup, bisa berkata Christ is enough? Dan pertanyaan itu patut untuk kita pikirkan masing-masing loh ya. Seandainya kita tidak memiliki apapun, but Christ, hanya Kristus saja yang kita miliki. Apakah kita masih bisa berkata, haleluya, all I have is Christ? Kalau kita belum bisa mengatakan itu, berarti kita telah meletakkan identitas kita pada sesuatu yang lain yang bukan Kristus. Mungkin itu pada postur kita, pada penampilan kita, pada pencapaian kita, dan sebagainya. Masing-masing kita punya berhala. Nah, jangan sampai kita itu akhirnya meletakkan identitas kita di hal-hal yang sifatnya sementara. Untuk menjawab menutup pertanyaan ini ya, saya akan mengutip begini nih. Ini yang saya tuliskan di medsos saya tulis begini. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita berarti tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Sekali lagi ya, saya ulang. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Tubuh misalnya, penampilan, kecantikan, kegantengan, prestasi, kekuatan, karir, uang, semua bisa diambil dari hidup kita. Jangan meletakkan identitas kita di situ, tapi letakkan pada hal-hal yang bersifat kekal, bahwa Kristus telah membayar kita dengan darah yang mahal. Dan itu cukup untuk saya. Dan seharusnya itu cukup untuk kita semuanya ya, gitu. Cukup untuk kita semuanya. Bukan berarti kita tidak mengejar keberhasilan dalam pekerjaan. Bukan berarti kita bukan orang yang strive for excellence-nya kurang, enggak. Tetap kita akan menjadi orang yang terbaik di bidang kita. Tapi kita tetap tidak meletakkan identitas kita di atas semuanya itu. Ya, jadi sekali lagi jangan meletakkan identitas kita pada what we have done. Tapi letakkan harga diri kita atas who Christ is and what Christ has done for us. Itu. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ini. Baik, terima kasih. Barangkali masih ada satu pertanyaan lagi atau mungkin 2 pertanyaan maksimal, Bapak Ibu. Atau gini, Pak Tri, Ya. ini saya John, saya mau tanya ya. Ya, Pak. Bagaimana mendeteksi diri kita itu ada toksit? Mendeteksi kita diri ada toksit. Saya kasih satu perumpamaan, saya kasih satu hal yang satu ya paralel ya. Kita tahu COVID itu begitu terang benderang, kita tahu gejala-gejalanya, tapi realita yang kita dengar konon 80% OTG. Artinya orang tuh OTG itu dia itu ada COVID, dia tidak tahu itu ada COVID di dalam tubuhnya. Dan sebagian itu orang sudah kena gejala, batuk-batuk, dia pun merasa itu bukan COVID. Nah, maksud saya mau tanya itu bagaimana orang kok bisa tahu dirinya ada toksit? Seringkali orang menyangkal dirinya itu bukan toksit. Ya oke saja, fun saja itu. Ya, oke. Jadi ada 2 cara untuk mengetahui apakah kita ini pribadi yang toksik atau enggak buat orang lain ya. Yang pertama adalah memperhatikan pola di dalam hidup kita. Pola di dalam hidup kita. Misalnya gini, apakah ketika kita sering marah, kita itu lihat, mengapa ya kita sering marah itu pada area apa? Tiap kali marah itu pada area apa? Itu bisa dilihat tuh polanya. Atau kita merasa down, stres, merasa diri tidak berharga. Itu pada saat apa sih? Pada saat kita nggak punya uang kah? Atau pada saat kita gagal dalam kompetisi kah? Atau apa? Itu pola-polanya harus dideteksi. Di dalam konseling, saya juga sering melakukan pola-pola ini. Jadi saya sering menanyakan macam-macam ketika misalnya nih saya tanya gini, oh ya, kamu ini sebagai suami kira-kira istri sering ngeluh apa nih? Gitu. Oh ya, marah Pak. Kamu sering marah pada area apa? Nah dari situ nanti saya mengecek berhala-berhala dalam diri orang itu apa. Jadi cara pertama adalah melihat polanya. Yang kedua adalah bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita. Paling gampang gitu. Tanya kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi orang-orang itu yang di sekeliling kita kan mesti lebih jujur melihat kita dari luar. Makanya saya membuka diri, misalnya istri saya memberikan masukan, anak-anak memberikan masukan, dan sebagainya. Penatua di gereja saya, rekan-rekan hamba Tuhan, karena mereka yang mengenal saya gitu, mereka yang kenal saya, sehingga mereka bisa memberitahu saya ini pribadi seperti apa gitu di mata mereka.
Makanya perlu bagi kita jadi orang ya jangan misalnya mudah marah, kalau diberikan kritikan, masukan jangan. Justru kita menjadi orang yang aktif, proaktif untuk meminta masukan dari orang lain. Itu sih yang bisa dilakukan Pak John, 2 hal ya. Jadi melihat pola, yang kedua meminta tanggapan, feedback dari orang-orang yang di sekitar kita, yang mengenal kita. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya yang menjadi pertanyaan malam hari ini. Yang satu dari Vira, bagaimana solusi kalau kita dihadapkan pada pembulian? Lalu yang kedua dari Pak Nathan, bagaimana kalau kita harus hidup di dalam relasi dengan orang yang toksik dan yang bersangkutan tidak sadar kalau dia toksik dan tidak bisa diajak bicara? Silakan Pak Yakub Tri. Oke, ya ini pertanyaan yang bagus juga ya. Bagaimana kalau diperhadapkan pada perundungan ya. Jadi kita ini dibully oleh orang lain gitu, dibully oleh orang lain. Bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, kita ini perlu support system dulu. Kita perlu support system untuk diri kita sendiri. Jadi jangan kita mencoba menyelesaikan perundungannya dulu, tapi kita perlu support system. Mungkin itu mentor, mungkin keluarga. Itu yang pertama. Nanti saya kasih contoh ya, bagaimana anak saya dulu waktu SMP kelas 1 juga mengalami perundungan semacam itu dan bagaimana saya mengatasi masalahnya dia. Jadi pertama adalah memberikan support system kepada dia supaya nanti dia jadi orang yang kuat untuk menghadapi itu. Yang kedua adalah mendorong dia untuk menyelesaikan dengan orang yang membuli. Jadi mendorong dia untuk menyelesaikan dengan orang yang membuli dia, yang merundung dia. Harus dilatih, dikondisikan untuk berani bicara. Nah, yang ketiga, kalau dia sudah bicara, maka kita menolong dia untuk menyelesaikan akibat-akibat perundungannya. Jadi pertama memberi support system, yang kedua mendorong dia untuk menyelesaikan, yang ketiga kita menyelesaikan akibat-akibat dari perundungan itu. Saya terangkan satu persatu ya. Jadi kita ini perlu support system supaya orang ini tuh tidak merasa diri itu lemah, tidak merasa diri itu tidak berharga, hina, nggak ada bagusnya sama sekali dan sebagainya. Perlu support system. Ada orang-orang yang mengatakan ya apa yang kamu alami ini berat. Gitu. Tapi jangan sampai perkataan orang mendefinisikan siapa kamu gitu. Dan kami menerima kamu apa adanya. Kami mengasihi kamu. Kami berbeda pendapat dengan pandangan orang-orang itu tentang kamu. Orang itu tidak kenal kamu, sehingga tidak bisa melihat ada banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam diri kamu. Jadi ada support system dulu. Nah, ketika dia menerima support system, lalu kita dorong dia untuk menyelesaikan persoalannya dengan orang yang dia anggap telah membuli dia. Saya kasih contoh misalnya, anak saya waktu SMP kelas 1 itu biasa pulang sekolah kan mesti peluk, cium gitu kan. Pada waktu dia peluk, cium saya itu, dia saya cium kesakitan. Terus saya tanya, kenapa sakit? Iya, soalnya lehernya tadi dicekik sama teman, Pak. Loh, kenapa bisa dicekik sama temanmu? Terus dia cerita, dia main basket bareng temannya, terus temannya itu lay up keliru. Lalu dia coba ngomongin, lay up-nya salah tuh posisi kakinya. Nah, temannya nggak terima. Langsung dia dicekik gitu loh. Dia dicekik oleh temannya ke dinding gitu. Nah, terus dia pulang. Saya memberi dia kekuatan terus. Saya ngomong, kok yang kamu lakukan, yang kamu alami ini nggak benar ya, sesuatu yang tidak adil buat kamu. Kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Gitu. Jadi papa sayang kamu, papa marah dengan kejadian ini, gitu loh. Bukan dengan kamu, tapi dengan temanmu. Jadi papa ada di pihak kamu, itu penting dulu. Nah yang kedua, saya dorong dia untuk bicara langsung dengan orang itu. Ya awalnya dia malas sih, dia awalnya bilang nggak usah lah Pak, biarin aja. Saya bilang nggak bisa didiamin. Gitu. Karena kalau didiamin, kamu nanti akan bergumul terus dengan peristiwa ini seumur hidupmu juga. Nggak bisa. Kamu harus bilang. Terus akhirnya dia nawar-nawar, Pak, biar misnya aja ya sama mister yang nanganin. Saya ngomong nggak bisa. Karena ini persoalanmu, jadi kamu yang menyelesaikan sendiri. Jadi kamu harus cari waktu untuk bicara dengan orang itu. Jangan berkelahi, tapi kamu harus bicara tegas bahwa kamu tidak mau diperlakukan begitu. Dan bahwa tindakan itu salah. Jadi akhirnya beberapa hari kemudian, mungkin seminggu lebih, anak saya memberanikan diri bicara kepada temannya dan ngomong begitu. Bahwa tindakanmu membuli itu keliru, aku tidak suka.
Ketika ditantang berkelahi, anak saya nggak mau berkelahi. Karena memang tujuannya dia cuma ngomong begitu aja. Saya bimbing dia untuk ngomong gitu. Jangan sampai kamu berkelahi. Tapi kamu harus memberitahu orang itu bahwa apa yang dia lakukan salah. Kenapa? Kalau kamu tidak ngomong, dia akan menjadikan orang-orang lain sebagai korban. Bukan kebetulan kalau korbannya dia itu sekarang kamu. Kamu harus speak up gitu loh. Harus menyelesaikan begitu kamu siap. Nah, puji Tuhannya tidak ada efek samping dalam diri anak saya. Kan kadangkala orang ketika dibully, dirundung dengan verbal, secara verbal dan sebagainya, dilecehkan secara seksual, itu kan seringkali ada dampak buruk. Nah, karena anak saya itu cuma abuse-nya secara fisik kan, bukan secara verbal, bukan secara seksual, sehingga tidak ada dampak buruk yang kuat di dalam diri anak saya. Sehingga ya oke, saya tidak menangani itu. Tapi dalam beberapa kasus saya melihat korban perundungan adalah orang-orang yang merasa harga dirinya itu sudah nggak ada lagi sama sekali. Dia merasa dirinya kotor, merasa dirinya nggak mampu dan sebagainya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Tergantung kedalaman lukanya. Ada beberapa bisa ditangani dengan mentor, ada beberapa harus pakai konselor. Dan ini nggak bisa saya jawab sekarang secara general ya, karena tergantung case by case. Ada orang yang dibully, lukanya kecil. Ada orang yang dibully, lukanya besar sekali, sampai hancur berkeping-keping. Jadi saya nggak bisa menjawab untuk setiap orang. Tapi secara umum solusinya begitu. Pertama, berikan support system. Yang kedua, dorong dia untuk menyelesaikan dengan orang yang melakukan perundungan. Yang ketiga, kita menyelesaikan akibat-akibat buruk yang mungkin ada dalam diri orang itu. Nah, pertanyaan terakhir, gitu, bagaimana kalau kita harus hidup di dalam relasi dengan orang yang toksik? Dan yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia toksik dan tidak bisa diajak bicara. Nah, menurut saya begini sih, yang paling tepat adalah kita ngajak bicara terus tanpa berdebat. Awal-awal kan berdebat boleh. Awal-awal berdebat boleh, karena kita kan masih mangkel kan, orang ini kok nggak paham-paham sih gitu. At some point, kita itu harus tahu, seperti doanya Friedrich Niebuhr. Friedrich Niebuhr itu kan berdoa begini, Tuhan beri aku ketabahan, ketenangan, untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan beri aku hikmat untuk membedakan keduanya. Nah, kita setelah berdebat biasanya gitu kan, berani ngelawan, berani jelasin apa segala macam, at some point kita sadar dengan hikmat Tuhan kita tahu, ini bagian yang tidak bisa diubah. Bukan berarti kita berhenti memberitahu orang itu. Kasih tahu aja, tapi tanpa berdebat. Kasih tahu yang lembut, udah. Nanti ulangi lagi beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, omongi hal yang sama, tapi kalau dia menjawab, menolak, kita biarkan. Kita tidak ada interaksi sama sekali. Kita cuma memberitahu saja. Supaya dia terus diingatkan. Karena ini kan sudah dalam konteks ditanya terus-menerus, diomongin terus-menerus, tapi nggak bisa berubah kan? Ya tetap, makanya nggak usah bertengkar, tapi tetap diomongin, atau diomonginnya meningkat menjadi begini. Coba deh kamu tanya sama orang-orang lain di sini, gitu loh. Kalau itu terjadi di keluarga ya, cobalah tanya sama yang lain. Kalau terjadi di gereja ya, cobalah tanya sama rekan pelayanan, bagaimana pandangan mereka tentang kamu, gitu. Nah, kalau tetap nggak bisa, ya berarti kita lebih baik menjaga jarak. Kalau kita merasa dilukai terus-menerus dan kita tidak tahan dengan pukulan-pukulan itu, ya lebih baik kita menjaga jarak supaya jarang ketemu. Tapi kalau kita merasa tidak masalah, kayak saya itu orangnya menter misalnya gitu, ya saya akan tetap terus saja dekat orang itu. Saya tidak menjaga jarak, tapi saya tetap ngomongin terus itu. Ya itu yang kita bisa lakukan ya, sambil berharap Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih.